Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, siswa-siswa SMA Negeri 2 Bangkalan di kelas sosiologi pembelajaran saya, kelas 11 ya. Hari ini saya akan melanjutkan materi dari bab 2 sebenarnya, yaitu masalah sosial yang kemarin tidak cukup bisa diselesaikan di semester 1. Di subbab terakhir, yaitu penelitian sosial berbasis pemecahan masalah. Jadi materi ini masih masuk dalam bab 2. Jadi silakan nanti dibuka modulnya bagian penelitian sosial berbasis pemecahan masalah di bab 2. Jadi kita belum beranjak ke bab 3 tentang konflik, kita masih di bab 2 yaitu penelitian sosial berbasis pemecahan masalah. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu penelitian sosial itu apa. Karena pada prinsipnya penelitian sosial itu tujuannya ya adalah memecahkan sebuah masalah. Jadi tujuan dilakukannya sebuah penelitian pasti dasarnya adalah latar belakangnya adalah sebuah masalah dan sebuah masalah itu akan dipecahkan, diberikan solusi. Nah, solusi yang akurat adalah solusi yang tercipta atas dasar sebuah penelitian, sebuah kajian ilmiah yang dilakukan secara teliti. Jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu penelitian sosial itu apa, begitu ya. Baik, kita ke hakikat penelitian dulu. Jadi hakikat hakikat itu adalah inti dasar gitu ya, atau akar gitu ya, akar dari sebuah penelitian. Nah, akar dari sebuah penelitian itu adalah penalaran gitu. Nah, kenapa orang bisa melakukan penelitian? Kenapa manusia bisa melakukan penelitian? Karena manusia punya pikiran. Nah, pikiran itu adalah alat yang digunakan untuk berpikir. Nah, aktivitas atau proses berpikir itu disebut dengan penalaran. Jadi, kalau kita belajar penelitian, maka hal utama yang harus digunakan adalah penalaran, bukan perasaan gitu. Nah, seringkali dalam menjalankan aktivitas sehari-hari kita menggunakan perasaan, lebih condong menggunakan perasaan daripada menggunakan penalaran. Nah, dalam penelitian perasaan tidak boleh ada gitu ya. Maksudnya tidak boleh dominan. Boleh ada tapi tidak boleh dominan. Yang dominan adalah proses berpikir atau penalaran. Jadi menggunakan rasio, menggunakan logika gitu ya. Nah, penalaran itu apa? Penalaran itu merupakan suatu proses berpikir untuk memperoleh kesimpulan yang logis. Nah, logis itu apa? Masuk akal gitu ya. Misalnya dalam sebuah sebuah pernyataan silogisme gitu ya, salah satu prinsip logika yaitu silogisme, eee, bunyinya begini, manusia itu, eee, setiap manusia pasti mati gitu ya, dan, eee, Tono adalah manusia gitu, maka kesimpulan logisnya apa? Ya Tono pasti mati gitu kan. Jadi logis itu artinya menyimpulkan sesuatu secara lurus berdasarkan informasi yang dimiliki gitu ya. Jadi, dalam melakukan penelitian juga melakukan hal yang demikian gitu ya. Jadi kita menelusuri berbagai informasi dan mengaitkan informasi dengan informasi yang lain sehingga ditarik sebuah kesimpulan yang logis gitu. Nah, dan tidak boleh ada tendensi perasaan gitu. Kayak misalnya, setiap manusia pasti mati, Tono adalah manusia. Tapi karena Tono adalah adik saya, maka jangan sampai Tono mati. Nah, itu kesimpulan yang tidak logis gitu. Karena logis kalau berdasarkan informasi yang ada, setiap manusia pasti mati, maka maupun Tono itu adalah adik saya, ponakan saya, atau orang tua saya, maka tidak bisa dia menjadi tidak logis kalau dia harus tidak mati gitu. Karena mmm, kita mengaitkan perasaan di dalam, penalaran gitu ya. Jadi tidak bisa dicampur adukan antara penalaran dan perasaan. Nah, dalam melakukan penelitian prinsip dasarnya adalah menggunakan penalaran. Nah, bagaimana penalaran itu bisa disampaikan? Dengan 2 cara, yaitu karena dengan bahasa gitu dan dengan pikiran gitu. Jadi ada 2 faktor pendukung manusia bisa melakukan penalaran sehingga bisa melakukan penelitian, yaitu kita punya kemampuan yang begitu luar biasa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu
pikiran dan proses berpikir, dan juga secara kultural kita menciptakan sebuah bahasa gitu. Nah, kemampuan berpikir itu kita bahasakan. Nah, hasil bahasa dari kemampuan berpikir itulah yang disebut dengan penalaran yang akhirnya menghasilkan penelitian. Jadi itu dasar dari penelitian, cara berpikir berdasarkan proses berpikir yang logis dalam menarik sebuah kesimpulan berdasarkan informasi yang ada. Karena ini saya dari penayangan video jadi agak cepat ya. Jadi nanti kalian kalau kurang mengerti bisa diulang atau bertanya di videonya. Terus juga untuk penugasan di pertemuan kali ini akan saya jelaskan secara lisan untuk memastikan bahwa kalian mendengarkan videonya sampai selesai dulu. Jadi tidak diloncati langsung pada penugasan gitu ya. Jadi saya jelaskan saja secara lisan. Jadi tidak ada di dalam slide. Jadi tolong perhatikan kalimat saya baik-baik gitu. Toh juga sudah saya sediakan subtitle gitu ya. Nah, ciri penalaran itu ada dua secara mendasar ya. Tentu kalau kalian nanti membaca buku-buku logika, buku-buku penalaran ada banyak cirinya, tapi secara mendasar yang akan kita pelajari di SMA, penalaran itu paling tidak dua cirinya. Yang pertama adalah logis. Logis itu artinya sesuai dengan logika seperti tadi ya, silogisme ya. Jadi berbagai informasinya itu bisa dirangkai secara lurus dan masuk akal gitu. Kayak misalnya Ambon adalah seekor kucing. Nah, kucing pasti mati. Maka Ambon pasti mati gitu. Nah, itu menjadi tidak logis kalau Ambon tidak mungkin mati gitu. Karena informasi yang kita dapat, Ambon itu seekor kucing dan setiap hewan pasti mati gitu ya. Jadi kucing kan bagian dari hewan gitu. Nah, jadi berdasarkan informasi yang ada, kita harus menarik kesimpulan berdasarkan informasi yang masuk akal gitu ya. Jadi logis itu cirinya begitu. Nah, sedangkan analitis itu penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Jadi logis saja tidak cukup, tapi kita perlu analitis untuk menyelidiki apakah informasi yang kita terima itu benar begitu ya. Jadi ciri-ciri penalaran itu tidak cukup dengan logis, tapi juga analitis. Nah, kalau logis itu artinya menarik kesimpulan berdasarkan informasi yang kita peroleh, analitis itu artinya menelusuri informasi yang kita peroleh apakah sudah benar sebenar-benarnya gitu ya. Jadi keduanya perlu diimbangi. Misalnya, kalau dalam logis tidak perlu dipertanyakan lagi apakah kucing itu pasti mati, dalam analitis maka kita perlu menganalisis dulu kenapa kucing bisa benar-benar mati. Oh, ternyata kucing adalah makhluk hidup dan setiap makhluk hidup itu pasti mati karena memiliki organ-organ yang ketika rusak dia tidak akan berfungsi dan seterusnya. Nah, itu analitis. Nah, jadi berdasarkan informasi yang dimiliki, ditarik kesimpulan yang logis, maka itu merupakan kesimpulan berdasarkan penalaran. Dan kesimpulan yang didasarkan pada penalaran, maka bisa disebut sebagai kesimpulan yang logis. Nah, penalaran yang logis dan analitis inilah pondasi dasar untuk kita melakukan penelitian. Jadi, kita tidak bisa melakukan penelitian tanpa penalaran. Kita tidak bisa melakukan penelitian dengan mengedepankan perasaan, insting, atau tendensi tertentu, kebencian tertentu, rasa suka tertentu, itu nggak bisa. Jadi, kita harus logis dan analitis gitu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali tidak menggunakan konsep logis dan analitis ini sehingga seringkali terjadi salah paham gitu ya. Kayak misalnya eh, siapa ya? Misalnya Umaima gitu ya. Umaima melihat eh, pasangannya gitu, pasangan cowoknya jalan sama cewek lain. Karena yang dikedepankan bukan logis dan analitis, maka dia langsung menarik kesimpulan. Karena yang dikedepankan adalah perasaan, maka langsung menarik kesimpulan bahwa pasangannya selingkuh. Nah, itu menyebabkan salah salah paham gitu ya. Salah paham karena yang dikedepankan bukan penalaran, bukan logis dan analitis. Nah, bagaimana cara menyikapi sesuatu dengan logis dan analitis? Ya, silakan
telusuri dulu, dianalisis dulu gitu, ya perempuan itu siapa dan kenapa dia jalan berdua dengan pasangannya dan mau kemana gitu. Nah, ketika hasil analisisnya menunjukkan bahwa, oh ternyata perempuan itu teman kelasnya dan dia mau ke BK karena dipanggil oleh guru BK untuk kepentingan kelas, maka kesimpulan logisnya adalah berjalan dengan perempuan lain belum tentu selingkuh gitu ya. Buktinya apa? Hasil analisisnya menunjukkan begini. Nah, penelitian sosial tuh harus begitu. Dasar penelitian adalah penalaran, logis dan analitis, bukan perasaan. Ya nanti bolehlah kita menggunakan perasaan tapi dalam porsi yang sangat kecil. Tapi dalam penelitian yang ilmiah dan objektif, peran perasaan perlu dikesampingkan gitu ya. Untuk para orang yang lebih mengutamakan perasaan dalam pelajaran penelitian sosial kali ini sedikit dikesampingkan dulu, utamakan penalaran dan cara berpikir yang logis dan analitis terlebih dahulu. Nah, ini penting ya, terkait dengan jenis-jenis penalaran karena nanti ini akan menjadi pondasi dasar. Tolong diingat-ingat ini ya, jangan sampai dilupakan ya. Jenis-jenis penalaran ini akan menjadi pondasi dasar kita melakukan praktek penelitian sosial berbasis pemecahan masalah nanti gitu. Karena ini berkaitan dengan metode penelitiannya nanti. Jadi metode penelitian dalam ilmu sosial itu berkaitan dengan jenis penalarannya. Jadi kalau metodenya apa, jenis penalarannya apa, begitupun seterusnya. Jadi tolong jadi karena ada dua jenis penalaran, maka paling tidak nanti kita akan melakukan penelitian dalam dua jenis saja gitu ya. Yang akan kita kenal dan kita praktekkan sebagai pondasi dasar di SMA. Nanti kalian akan belajar lebih banyak ketika memang serius menginjak perguruan, tapi paling tidak dasarnya ada gitu ya. Penalaran yang pertama adalah deduksi. Penalaran deduksi atau deduktif itu sama saja ya, deduksi, deduktif gitu ya. Sama, yaitu proses penalaran dari hal yang bersifat umum ke hal yang lebih khusus. Jadi cara berpikir, ya, cara bernalar yang kita berangkat dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus gitu ya. Jadi kita berangkat dari teori dan kita cari buktinya gitu ya. Atau kalau dalam memasak itu kita berangkat dari resep, baru kita coba di lapangan gitu ya. Jadi misalnya kita mau memasak sop, kita baca resepnya, baru kita praktek. Nah, itu penalaran deduksi atau deduktif gitu ya, dari informasi umum ke informasi khusus, ke praktek langsung sehari-hari gitu ya. Sedangkan induksi kebalikannya, induktif. Penalaran induktif itu bertolak dari peristiwa khusus untuk menentukan hukum yang umum gitu ya. Jadi kita melakukan dulu, baru menyimpulkan, baru menarik kesimpulan gitu ya. Jadi misalnya nih, saya kasih contoh dalam pacaran gitu ya misalnya. Nah, kalau orang yang menggunakan penalaran deduksi, dia nggak akan langsung pacaran. Dia akan membaca tips dan trik mendapat pacar dan melayani pacar dengan baik atau menjalani hubungan pacaran dengan baik. Dia baca dulu banyak buku gitu ya, banyak informasi di YouTube, banyak di internet, baru ketika sudah siap dia cari pacar dengan berbagai macam teori yang ada di kepalanya gitu. Nah, jadi dia menyimpulkan banyak konsep pacaran yang ideal atau hubungan asmara yang ideal, baru dia menjalankannya gitu ya. Sedangkan kalau dalam penalaran induksi, dia pacaran aja dulu. Nah, dari pacaran beberapa kali, dia menyimpulkan, oh ternyata hubungan asmara yang baik tuh begini, begini, begini gitu. Jadi dari praktek langsung ke konseptual, ke teori dan ke abstraksi gitu ya. Jadi itu kalau penalaran induksi. Kalau penalaran deduksi kebalikannya. Nah, bisa dipakai dalam contoh-contoh yang lain gitu ya. Kayak memasak tadi resep dulu baru eh, praktek. Kalau induksi berarti dari praktek dulu baru kita menyimpulkan oh ternyata bikin sop yang enak itu apa menggunakan bumbu-bumbu semacam ini gitu. Nah, dalam penelitian nanti kita akan melakukan itu. Sedikit saja misalnya kalau dalam penalaran deduksi nanti penelitiannya kuantitatif. Jadi kita menyebarkan angket baru menganalisis. Nah, kalau dalam penalaran induktif nanti kualitatif. Kita turun ke lapangan baru kita menulis gitu. Nah, nanti tuh dipraktekkan di modul di panduan modulnya ada. Nah, nanti kalau kurang jelas atau ada yang perlu ditanyakan lagi bisa diajukan di kolom komentar. Nanti saya jelaskan melalui voice note di grup atau saya buat video khusus lagi untuk menjawab pertanyaan.
Nah, pengertian penelitian ya saya rasa tidak perlu dibaca terlalu panjang ya, silakan dibaca sendiri di Google ini juga banyak ya. Penelitian itu intinya adalah menarik kesimpulan melalui prosedur ilmiah gitu ya. Melakukan aktivitas penelusuran kebenaran menggunakan metode yang ilmiah, logis, sistematis gitu ya. Terus hipotesis, menggunakan hipotesis. Hipotesis itu apa? Hipotesis adalah dugaan sementara gitu ya. Jadi kita menduga misalnya pengaruh rasa, misalnya kita mau melakukan penelitian pengaruh bubuk kopi terhadap kuah sop gitu ya misalnya. Nah, kita menduga kira-kira rasanya akan seperti apa. Hipotesis kita, dugaan sementara kita A enak gitu ya, cocok, sesuai, atau B tidak enak, tidak cocok atau tidak sesuai. Nah, itu hipotesis namanya, dugaan sementara. Nah, penelitian sosial tuh perlu menduga-duga begitu dalam penelitian kuantitatif. Nah, penelitian merupakan metode pencarian kebenaran dengan langkah yang dilakukan secara terencana gitu ya. Jadi silakan pengertiannya kalian baca dan kalian pahami sendiri, tapi yang jelas eh, dalam bahasa yang lebih sederhana, saya memaknai penelitian itu sebagai upaya melihat sesuatu dengan teliti sehingga kita mengetahui kebenaran gitu. Jadi namanya penelitian gitu ya. Apa penelitian? Penelitian adalah upaya melihat sesuatu dengan teliti yang dikaitkan dengan prosedur ilmiah, metode ilmiah yang logis, sistematis, menggunakan hipotesis dan langkah-langkah yang dilakukan secara terencana. Jadi kalimat berikutnya terserah kalian elaborasi sendiri berdasarkan 3 pengertian ini. Di Google juga masih banyak pengertian yang lain. Tapi paling tidak kata kunci yang bisa kalian pegang, penelitian itu adalah upaya melihat sesuatu dengan teliti gitu ya. Makanya salah satu simbol kalau kalian mengetik penelitian di Google itu munculnya kaca pembesar gitu ya. Apa maknanya? Ya melihat sesuatu dengan teliti gitu, sesuatu yang kecil kita lihat agar lebih besar gitu. Nah, jadi itu ya secara pengertiannya saya rasa clear. Atau kalau tidak ngerti ya silakan diajukan pertanyaan di kolom komentar YouTube ini. Nah, untuk apa nih? Nah, bagaimana cara melakukan penelitian? Nah, kata kunci dari penelitian, bedanya penelitian dengan yang tidak penelitian. Kalau dalam penelitian harus ada metode penelitian ya. Jadi metode itu artinya apa? Metode itu bahasa Indonesianya adalah cara gitu ya. Jadi kalau metode memasak berarti cara memasak begitu ya. Jadi metode itu cara, berbeda dengan metodologi ini ya. Nah, kalau metodologi itu ilmu tentang cara. Jadi kalau kalian belajar metodologi, kalian belajar tentang ilmu tentang cara. Tapi kalau dalam penelitian bukan metodologi yang dipelajari, tapi metode, caranya, langsung caranya, bukan ilmu tentang caranya, tapi langsung caranya, langsung prakteknya gitu ya. Nah, jadi metode penelitian adalah cara melakukan penelitian gitu ya. Nah, kalau ada tulisan yang di dalamnya ada keterangan metode penelitian, maka tulisan itu adalah tulisan ilmiah. Kalau tidak ada, maka bukan tulisan yang ilmiah. Makanya nanti kalian melakukan penelitian dan membuat laporan penelitian harus ada metode penelitiannya. Jadi, cara melakukan penelitian kalian itu menggunakan cara yang seperti apa? Nanti dijelaskan. Nah, nanti ada jenis-jenis penelitian dan metodenya. Saya jelaskan di video berikutnya. Ini kita bahas secara definitif dulu saja. Jelas ya? Oke. Nah, saya rasa ini tidak perlu saya jelaskan panjang lebar. Kalian bisa interpretasikan sendiri ya. Jadi, kegunaan penelitian itu memperkuat ilmu pengetahuan, membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Jadi, ini tugas pertama di pertemuan yang sekarang adalah tolong diberikan penjelasan 1 sampai 2 kalimat apa yang dimaksud kegunaan penelitian memperkuat ilmu pengetahuan dan apa yang dimaksud dengan kegunaan penelitian membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Jadi, itu tugas yang pertama ya. Ditulis di modul, nanti difoto, diupload. Tapi dijadikan satu dengan tugas berikutnya. Itu soal nomor 1 ya.
Nah, syarat penelitian adalah bersifat sistematis. Sistematis itu artinya terurut gitu ya. Jadi nanti melakukan penelitian nggak bisa loncat-loncat langsung wawancara, nggak bisa. Jadi kita harus menyiapkan dulu bikin latar belakang masalah, terus habis latar belakang masalah itu membuat rumusan masalah, tujuan penelitian dan seterusnya. Jadi nanti akan saya jelaskan gitu ya sistematikanya, tapi yang jelas sistematis itu artinya berurutan. Jadi nggak boleh lompat-lompat. Nggak boleh kalau kalian ngerjakan soal esai, boleh nggak dikerjain nomor 7 dulu, nomor 8 dulu, itu nggak boleh dalam melakukan penelitian. Jadi harus berurutan. Jadi penelitian sosial tuh harus berurutan, tidak boleh loncat-loncat. Terus terencana, harus direncanakan dulu ya. Rencananya sesuai, dilakukan sesuai rencana secara berurutan. Nah, itu yang disebut bersifat sistematis dan terencana. Terus mengikuti prosedur ilmiah menggunakan metode penelitian ilmiah. Jadi harus ada metodenya. Metodenya apa? Itu harus dijelaskan gitu ya. Apakah kualitatif, apakah kuantitatif? Kualitatifnya itu yang seperti apa gitu. Nah, nanti jenis-jenis metodenya akan saya jelaskan di video berikutnya. Oke, saya rasa untuk video kali ini dan pembelajaran hari ini cukup di situ. Dan tugasnya adalah silakan membuka Google Scholar gitu ya. Google Scholar terus mengetik penelitian sosial, isu. Ya, dia bisa bisa aja ketik kemiskinan, ketik masalah sosial gitu ya. Misalnya kemiskinan atau ketimpangan sosial atau bullying atau perundungan, nanti di situ akan muncul berbagai jenis penelitian. Nah, kalian pilih satu laporan penelitian atau artikel ilmiah yang ada di Google Scholar tentang masalah sosial itu, kalian pilih satu, download, dan cari dan tulis judulnya ya, terus metodenya dan hasil penelitiannya. Jadi ada 3. Tidak saya tulis di slide agar kalian mendengarkan video ini. Jadi yang pertama adalah judulnya, terus metodenya, terus hasil penelitiannya. Kalau gak ada metodenya, cari artikel yang lain. Itu ya. Nah, itu ditulis di modul, di foto bersamaan dengan tugas yang tadi, yang tentang kegunaan penelitian, penjelasan, penjabaran kegunaan penelitian. Jadi paling tidak ada 1 lembar, kalian tulis di situ, kalian foto, kalian upload di link absen yang sudah saya sediakan. Saya ulangi lagi, untuk tugasnya menjabarkan apa yang dimaksud dengan kegunaan penelitian di slide yang tadi. Terus yang kedua adalah membuka Google Scholar, mengetik masalah sosial di dalam Google Scholar-nya, lalu memilih salah satu artikel yang muncul dari pencarian di Google Scholar-nya, terus dicari informasi tentang judul penelitian, metode, dan hasil. Nah, 3 informasi ini ada di abstrak, di bagian paling atas. Jadi kalian tidak perlu membaca semua artikelnya, kalian baca bagian abstraknya saja. Kalau tidak ada bagian abstraknya, kalian langsung baca bagian kesimpulannya saja. Jadi baca judul, cari metode, terus baca kesimpulan. Kalau tidak ada abstraknya. Tapi kalau ada abstrak, di hasil penelitian itu semuanya sudah terangkum di abstraknya itu. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.